Oke guys, balik lagi sama gue Wis, vlogger tidak gaul di channel yang juga tidak gaul ya guys ya. Pada video kali ini gue mau ngebahas tentang dunia permotan ya, atau ayolah juga masuk lah gitu. Seberapa ribet sih gitu kalau kita main mod ya guys ya. Gue bikin video ini karena cukup tertrigger ya guys ya. Jadi gue punya temen ya, dia baru move ke dunia vaping dan dia memilih device pod gitu. Dia sebenarnya mungkin ada rasa pengen nyoba, itu kok beda gitu. Dia ngeliat ayo gua gitu, dia ngeliat mod gua gitu. Mungkin dia juga ngeliat teman-teman kantornya gitu ya kan. Nah, cuman dia cerita sama gua, iya teman kantor gua juga ada nih yang main kayak gini mod gitu. Cuman gua males ribet. Lah, gua bilang kenapa ribet? Gua bilang kan. Terus dia ngomong karena iya soalnya pas dia ke kantor mau istirahat, preparasinya tuh sampai berjam-jam gitu, sampai sejam gitu katanya guys. Gimana ya guys ya, menurut gue sih itu lebay sih ya, menurut gue tuh norak ya, bisa dibilang norak gitu. Dan gue yakin orang-orang yang kayak gitu tuh sebenarnya malah baru gitu ya, baru move ke dunia permotan gitu ya guys ya. Karena ya gue nggak, sekali lagi nggak mau apa ya, menjatuhkan pihak-pihak manapun atau apa, misalnya pihak pod user atau mod user, enggak. Cuman gue pengen ngasih penjelasan doang gitu. Gue pun dulu awal main terjun ke dunia vaping zaman dulu banget, tapi guys ya, ibaratnya awal-awal gue gitu main, gue juga cukup norak gitu, wajar gitu, karena gue ya saat itu vapor tuh di Indonesia juga belum banyak, gak kayak sekarang ibaratnya kan guys ya. Mungkin dari misalnya contoh gue punya temen 300, paling cuma 5 orang guys yang main vape gitu, dan semua yang main mod gitu. Di saat itu tuh ada perasaan kayak gimana ya, misalnya gue lagi nongkrong, pas gue lagi ganti kapas atau apa, pasti kan diliatin tuh sama teman-teman gue yang lain. Ih, gila keren lu ya, lu ngerti listrik ya, wah ribet banget kayaknya gini. Gue tuh kayak, iyalah gitu. Padahal ya nggak segitunya ya guys. Kadang suka gue lama-lamain atau suka gue, gue ini miringin apa, padahal kagak gitu. Nah, ya kembali lagi berdasarkan experience gue, biasanya orang-orang yang kayak gitu ya orang-orang baru gitu, orang-orang baru yang mungkin ya pengen dilihat keren, ngerti listrik, ngerti gravitasi lah, gitu-gitu ya guys ya. Ya karena gue sendiri pernah ngalamin gitu ya, hal-hal kayak gitu zaman dulu banget. Tapi kalau sekarang kayak gitu ya lebih ke norak ya guys ya. Ya berarti gitu. Nah, ini tuh gue nggak mau bikin video ini buat bikin kalian apa ya, pro ke mod gitu atau meninggalkan dunia pot, enggak gitu. Enggak ya, gue nggak ada tujuan kayak gitu. Dan kalau boleh jujur, gue pribadi misal ya kalian atau teman-teman gue gitu real nanya, bang gue pengen ke dunia mod, gue biasanya jawabnya langsung, udah lo main pot aja gitu, yang simple. Karena apa? Biar nggak ngerepotin ya guys ya ke depannya guys ya. Jadi bukan berarti alasan video ini gue mau ngejatuhkan pihak-pihak pot gitu, pot user, dan biar mereka move ke mod. Enggak, ngapain, udah lalu main pot aja gitu kalau gue pribadi gitu. Karena nanti ujung-ujungnya nanya-nanyanya ke gue kan gitu, kalau teman-teman gue misalnya. Jadi bener-bener gue di sini netral aja gitu kan. Gue udah pernah bikinin video juga sebelumnya ya kan, tentang sebelum kalian main memutuskan buat ke mod, kalian harus tahu fakta-fakta tersebut. Itu kan lebih ke negatif sebenarnya guys ya. Kalau kalian tonton video itu, tonton dulu ya kan yang belum tonton. Itu tuh lebih gue ngasih tahu hal-hal yang negatifnya gitu. Jadi biar kalian nggak menghayal mod itu paling enak di dunia vaping gitu. Ya tentu ada apa ya, hal-hal yang harus kalian pertimbangkan gitu. Nah, di sini lebih ke positifnya gitu. Karena menurut gue penting ya guys ya. Ibaratnya kalau memang ada kejadian kayak gitu, orang-orang yang memberi contoh kayak gitu, ngeribet-ribetin atau gimana ya, bikin apa ya, opini-opini liar jadinya ya guys ya. Jadi orang tuh jadi takut gitu buat main mod karena ngeliat itu ribet banget tuh orang, gue bukan gue gitu kalau ribet gitu. Padahal kan aslinya enggak. Coba kalian komen deh, kalian punya nggak teman-teman yang kayak gitu ya guys ya? Apa memang cuman cerita teman gue doang, atau memang cerita pengalaman gue juga? Karena dulu gue juga banyak sih jujur ya ngeliat orang kayak gitu. Cuman gue nggak nyangka aja masih ada ya zaman sekarang ya guys ya. Nah, pertama yang harus kalian tahu nih, yang harus kalian perhatikan dulu gitu, yang harus kalian tahu faktanya ya kan. Ibaratnya kan di mod itu misalnya kita simpelnya main RDA aja lah gitu. Itu tuh cuman ada 2 komponen ya kan.
coil sama kapas, ya. Nah, ganti coil itu 2 minggu sekali guys. Misalnya kalian ngomong, bang ganti coil tuh ribet banget bang, gue nggak bisa motong coil, tangan gue langsung pegel, harus diurut. Misalnya ada orang yang selebay itulah ya kan di dunia ini gitu. Tapi kan cuma 2 minggu sekali gitu. Dan ini simpelnya ya, maksudnya buat kalian, gue ngejelasin simpel doang gitu. Misalnya coil yang berdiri, bang, nah itu bang, gue nggak ngerti bang, cara yang bener gimana? Loh, nggak ada cara yang bener guys. Kalian tinggal potong sesuai air hole-nya aja. Misalnya nih, air hole-nya tuh kalian tancapin begini, tok. Nah, itu tuh kalian tuh kurang lebih mendekati air hole-nya aja gitu. Jadi nggak terlalu ke bawah, nggak terlalu ke atas gitu. Jadi mendekati air hole. Nah, coil yang tiduran pun juga sama begitu. Ya kalian inin aja mendekati air hole-nya. Dan itu pun kalau kalian masangnya juga nggak, ibaratnya gimana ya? Misalnya kayak tadi, bang, nggak sesuai air hole. Nih kayak gue nih. Ini gue lebih tinggi dikit dari air hole nih guys ya. Kalau kalian kalau kelihatan di video tuh nih agak sedikit lebih tinggi sedikit lah di air hole. Terus gimana, nggak enak? Tetap enak. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang bener gitu guys ya. Maksudnya sekarang tuh dunia vaping canggih, intinya gitu aja guys ya. Kalian tuh tinggal potong ya kan, atau kalian mungkin cari-cari video yang review RDA kalian itu kira-kira disaranin mereka berapa, misalnya 3, ya udah kalian potong 3, masukin pakai mur, kencengin, kelar ya kan. Nah, kapas, sekarang kita membahas kapas tuh juga tinggal kalian gunting dari kapasnya ya kan. Habis itu masukin, yang penting jangan terlalu susah dimasukin, karena nanti juga bisa, kalau kalian susah kalian paksa, nanti kan coilnya juga jadi goyang-goyang, mungkin pas kalian tarik malah nanti rusak coilnya atau gimana, jadi melar atau dan lain-lain lah intinya. Ya kalau terlalu kendor juga bisa putus atau dry heat gitu. Jadi yang inti jangan kendor banget, jangan sampai nggak bisa masuk, jangan sampai nyesek, kan sesimpel itu guys. Nah terus kalau kalian nanya, bang tapi kan ada tuh bang yang abang juga pernah bikin video yang Scottish, aslinya tuh nggak harus kayak gitu, jujur ya guys ya. Gue kemarin ngasih contoh Scottish di beberapa video itu cuman gaya-gayaan. Cuman gaya-gayaan, fungsinya sebenarnya kayak digituin tuh, di Scottish ditipis-tipisin tuh biar make sure penyerapannya bagus aja gitu. Sebenarnya di zaman ini, sekali lagi, vaping udah canggih sekarang guys. Jadi nggak usah kalian Scottish lah, atau kalian cukur di mohawk atau di mulet lah kapasnya gitu, dibikin sampingnya tipis. Oh ininya kasih jambul bang, kasih poni, nggak usah. Pokoknya yang penting tadi kuncinya ya, jangan terlalu ngepres sampai susah ditarik, jangan terlalu kendor gitu. Udah, itu udah pasti enak kok. Intinya gitu ya guys ya. Nggak harus kalian gunain teknik-teknik kayak gitu lagi. Mungkin zaman dulu iya gitu, karena zaman dulu kualitas kapasnya jujur aja guys nggak sebagus sekarang. Atau kitanya aja yang nggak tahu OHM dan lain-lain zaman dulu ya. Maksudnya nggak ada coil pre-bull, kita asal-asal gulung, totonya OHM dan ini aneh nggak sesuai lah, intinya gitu. Soalnya zaman dulu tuh sering banget kita main RDA padahal kapas putus anjir lagi kita pakai gitu. Sekarang mah nggak ada, percaya sama gua. Jadi kalau kalian mungkin ngelihat teori-teori atau penjelasan orang, wah ini tuh harus diukur, coilnya tuh harus menghadap kiblat, terus kapasnya itu harus dimulet. Misalnya ada orang ngomong gitu, itu lebay guys. Itu memang namanya juga konten ya guys ya, biar kelihatan profesional atau ya kalaupun bukan konten ya itu teman kalian aja yang pengen show off gitu. Aslinya gitu memang mungkin ya gini, kalau kalian ngikutin para vapor profesional dengan teknik-tekniknya, pasti akan ngasilin rasa yang berbeda gitu. Misalnya jadi naikin manis atau naikin throat heat dan lain-lain. Ya benar, cuman kalau kalian nggak melakukan hal itu tetap enak. Jadi makanya itu bukan kewajiban sekali lagi ya. Tapi kan kebanyakan mungkin orang lupa menyampaikannya gitu. Sebenarnya nggak harus begini bro, lu tinggal masukin aja. Nah kadang kata-kata itu yang lupa gitu. Jadi orang tuh yang ngelihat hal tersebut, penjelasan-penjelasan orang-orang itu, jadi merasa kayak, oh vaping ribet nih, pakai mod ribet, gue harus tahu ukuran, gue harus punya meteran lah, gue harus tahu rumus aljabar ya gitu-gitu kan ibaratnya. Tapi aslinya bener deh guys, percaya sama gue. Kalau memang kit yang kalian gunakan udah proper gitu, RDA kalian nggak yang clone gitu, mod kalian juga normal, bukan kalian beli barang-barang nggak jelas, intinya gitu ya guys ya, bukan beli barang-barang nggak jelas. Ya udah
aman aja kalian tanpa ilmu. Gue pun lu kira gue sekolah vaping, mana ada sekolah vaping guys. Ibaratnya ya udah tinggal berani diri aja, orang cuma masukin doang, masukin kawat, kencengin, masukin kapas, nggak butuh sekolah. Ibaratnya jangan kalian takut gitu. Kadang-kadang ada orang takut, ribet dan lain-lain. Wah bang, gue nggak bisa ngitung rumus ini bang, gue pelajaran IPA dulu. Gue juga bukan anak IPA. Ibaratnya gitu ya guys ya. Nah, terus di sini kan kalian udah paham ya, sebenarnya nggak seribet itu gitu. Ya ibaratnya kita contohin dari kasus yang tadi, yang orang kantor tadi yang ngomong nyeting 1 jam. Guys, kan udah gue bilang ganti coil 2 minggu sekali. Paling setiap hari kalian apa? Ganti kapas. Ganti kapas kan cuma masukin doang. Ibaratnya harusnya itu nggak dilakukan di outdoor gitu. Kalau menurut gue, ganti kapas tuh kalian lakukan di rumah sebelum berangkat atau misalnya malamnya gitu. Kalian ganti kapas. Nah, kalaupun kalian bawa keluar peralatan kalian, ya jaga-jaga aja. Ini sih jarang banget kejadian juga ya. Tadi gue bilang kapas putus tuh gue di vaping saat ini sih kayak nggak pernah denger lagi atau nggak pernah merasakan. Intinya guanya nggak pernah merasakan guys, kapas putus gitu. Jadi paling gue bawa kapas cadangan itu pun nggak pernah gue gunain gitu ya guys ya. Nggak pernah tuh gue lagi nge-vape terus tiba-tiba putus harus gue ganti kapas di tengah jalan gitu. Nggak pernah kok. Tapi just in case ya kalian paling cuma bawa kapas itu sama gunting. Kalian satu lagi pinset mungkin, ya kan? Soalnya kan kalian nggak berpergian lama nih, cuma daily doang keluar. Kalau daily doang keluar sih nggak seharian ya, ngapain bawa kapas perlengkapan vaping? Norak, itu sekali lagi ya norak yang kayak gitu. Nah, kecuali kalian pergi jauh gitu, misalnya kalian akan nginep seminggu atau berapa hari, ya bolehlah kalian bawa perlengkapan yang lengkap gitu ya kan, buat ganti koil, siapa tahu koil kalian ada masalah dan lain-lain ya guys ya. Ya jadi intinya nggak se-nightmare itu ya buat permainan apa nih, buat kalian move ke dunia mod atau ayo. Bener-bener guys, ganti kapas tuh nggak ada setengah jam, nggak ada 10, nggak ada 15 menit, nggak ada lah, paling 5 menit kelar gitu. Dan itu bisa kalian lakukan di malam hari, misalnya pagi kalian nggak bisa gitu, bang gue pagi udah sibuk bang, kadang bangun gue telat, ya malam gitu. Terus kalau kalian bilang aduh malam juga repot, nah ya udah kalau kayak gitu kalian berarti memang sulit aja gitu. Mungkin ya itu tadi karena udah terberir ya guys ya, terberir dengan mindset mungkin yang dia lihat orang tuh ngeribet-ribetin, yang dia dengar orang ngeribet-ribetin, jadi udah terberir nih pikiran-pikirannya, jadi merasa kayak enggak sih, udah pasti nggak punya waktu gua. Padahal nggak seribet itu. Kalau kita bandingin sama pot ya, mungkin ada yang bilang nggak seribet pot gitu, pot tuh nggak yang paling nggak ribet, gue setuju, tapi nggak sejauh itu sama mod ya. Jadi ini gue ngomong kalau pemakaian potnya bener ya guys ya. Kan gue udah selalu sampein, pot itu tuh kalau bisa pas dipakai sering-sering dilap. Jadi misalnya pagi kalian lap-lap decknya, cartridge-nya, siang juga setelah kalian pakai atau pas malam kalian pakai, lap-lap. Kan tetap butuh treatment, ya enggak? Sama aja kayak di mod gitu, kalian butuh ganti kapas sekali sehari. Malah banyak yang 2 hari 3 hari kok. Kalau gue sih sehari sekali ya. Dan menurut gue sehari sekali nggak ada repotnya, orang cuman masukin ke lubang begitu terus gunting tek-tek. Repot dari mana gitu. Nah si pot juga kan punya treatment kayak tadi, sama aja gitu. Jadi menurut gue kalau memang gimana ya, kalian main pot dan gak di treatment sama sekali, berarti kan memang kaliannya aja ya kan yang malas, dan pasti nanti potnya akan gak awet gitu. Ya intinya sama aja sih guys ya. Kalau dibilang repot gak repot ya mungkin masalah tetesnya aja nih ya kan. Pembahasan kita nih yang mungkin terakhir nih, pembahasan tetes. Nah kalau pembahasan tetes ya kembali lagi sesuaikan dengan aktivitas kalian. Kalau kalian ngomong, ya ribetnya kan dari tetesnya bang. Lu juga udah pernah nyampein di video sebelumnya. Benar, cuman kita contoh orang yang punya aktivitas ya guys ya. Misalnya orang kerja lapangan ya, yang kerjanya fisik mungkin. Jadi tangannya sibuk ngangkat ini, ngangkat itu gitu. Nah itu memang gunain mod agak nggak cocok ya guys ya, karena dia tuh di outdoor, tangannya sibuk, jadi kalau pengen ngisep rokok misalnya gitu, ya dia nggak bisa ngetesin dulu. Cocok itu baru gunain pot, ya kan? Karena memang dia nggak bisa tuh begini-begini dulu gitu, karena dia harus cepat kerja, jadi mungkin taruh kantong, isep, lanjut lagi jalan, taruh, isep gitu, lanjut lagi jalan, nah kayak gitu-gitu tuh. Memang cocok tuh ngegunain pot, dan mod agak kurang gitu ya guys ya. Tapi kalau orang-orang yang dulunya kantoran, ya kan? Itu kan mereka sehari-hari aja nggak bisa ngerokok ya guys ya. Soalnya
kebanyakan, nggak semua kantor sih guys ya, tapi bisa 90% lah. Agak jarang tuh kantor-kantor yang boleh ngerokok, kayak agak nggak jarang denger lah gitu ya guys ya. Nah, kalau memang kayak gitu, ya kan dia kan ngerokok cuman pas istirahat, ya kan? Pas istirahat kan santai, namanya juga istirahat, ya enggak? Ya udah bisa aja gunain mod gitu. Terus memang istirahatnya selama apa sih gitu? Memang sampai 3 jam, 4 jam kan enggak. Paling cuma 1 jam istirahat ya guys ya. Dan netesin ini tuh kayak cuman paling dalam sejam itu udah dipotong makan ya guys ya. Paling cuma 3 kali 4 kali tetes lah. Ibaratnya kan soalnya sekali kalian tetesin kan bisa berapa kali puff gitu. Entah 5 kali, 3 kali gitu ya kan. Jadi cukup lama gitu sekali tetes juga gitu. Dan ya udah gitu, sisanya kalian masuk kerja lagi ya kan. Kalian nggak bisa ngerokok seharian. Kalau memang kalian yang kantornya boleh ngerokok, boleh kalian baru ngomong tuh lebih cocok mungkin pot, karena kalian mungkin sambil ngetik. Jadi daripada netes-netes 2 tangan gitu, ya udah tinggal ada pot gitu ya kan. Tapi kalau kalian tipe orang kantor pada umumnya sih, menurut gue bawa mod cocok-cocok aja gitu. Asal ya jangan ngeribetin diri kayak tadi guys ya. Di kantor istirahat bukannya cuma netesin doang, malah nyeting inilah tingkat kemiringan koil, atau ini kenapa ya kok gini. Wah, itu baru, itu mah bukan main mod ribet, dianya yang ribet-ribetin diri gitu ya guys ya. Terus terakhir nih ya, kenapa bang gua harus move ke dunia mod, ya kan? Pasti kalian ada yang nanya gitu. Oke bang, gue udah tahu nih mod itu nggak ribet. Gue sekarang mempertimbangkan nih buat cobain mod gitu, ibaratnya paper pemula ya. Nah, kenapa? Gini guys, ada beberapa liquid, terutama yang kompleks rasanya, itu tuh nggak bisa dihasilkan dengan baik di pot ya. Jadi pot itu tuh cocok banget liquid fruity atau liquid yang layernya 1 mungkin 2 gitu, yang ya begitu aja gitu. Itu cocok gitu. Itu segala macam merek pot gue yakin udah bisa ngelibas rasanya dengan maksimal ya. Terserah kalau kalian mau nyebut, enggak bang, gue pernah nyobain merek lain nggak enakan merek gue, ya gue bodo amat gitu. Tapi yang gue tahu ya, asal potnya pot-pot udah terkenal gitu, menurut gue segala rasa yang kayak fruity yang layernya 1, 2 gitu udah sangat bisa dilibas. Nah, kalau rasa-rasa yang cukup kompleks, yang layernya banyak, yang biasanya tuh di creamy, di liquid creamy, yang layernya kompleks ya guys ya, itu di pot menurut gua agak kurang ya. Contoh misalnya ada liquid freebase creamy, rasanya ini gitu layernya. Terus dia bikin varian saltniknya juga atau varian pots friendly-nya. Itu biasanya tidak seenak liquid aslinya ya, liquid freebase-nya gitu guys ya, karena paling cuman kena layer 2 doang gitu, sisanya ketutupan manis lah, atau mungkin layer 2 doang atau layer 1 layer yang kerasa, sisanya ketutupan dingin ya, biasanya kayak gitu guys. Jadi kalian yang mungkin bosen ya, ibaratnya dengan rasa-rasa liquid yang terlalu simple, mungkin pengen nyobain liquid yang layernya banyak, yang aneh-aneh, yang creamy gitu-gitu, nah bisa kalian cobain di mod agar lebih maksimal gitu. Gue nggak ngomong liquid creamy nggak enak ya semuanya di pot ya. Ya banyak juga yang enak. Kan yang gue bilang yang penting nggak kompleks gitu. Tapi ada juga memang yang creamy menurut gue pribadi. Sekali lagi guys ya, walaupun rasanya nggak terlalu kompleks, layernya nggak terlalu banyak tuh tetap nggak maksimal sih guys ya. Kalau creamy di pot tuh, kalau pot tuh paling aman dah fruity-fruityan lah ya, layernya 1 maksimal 2 dan fruity dingin. Nah udah, itu udah paling aman gitu. Karena gue pribadi pot pun liquid gue yang ya itu fruity dingin guys. Gue agak jarang itu pakai liquid creamy. Biasanya kalau pengen penasaran doang. Tapi kalau liquid yang sering gue pakai gitu ya fruity dingin gitu ya guys ya. Sekali lagi di sini gue nggak mau nyerang pihak manapun nih, tadi tuh pot lovers lah atau mod lovers, gue bodo amat, netral aja. Cuman gue di sini pengen biar kalian nih para vapor pemula yang mungkin penasaran, pengen nyobain mod, cuman jadi takut, jadi bimbang ya kan, gara-gara ya itu penjelasan liar atau kelakuan yang kayak tadi ya kan, menyusah-nyusahin diri. Jadi kalian takut. Nah, gue pengen ngasih tahu
ya nggak segitunya gitu ya guys ya. Ya mudah-mudahan kalian inilah guys, saya suka sama video ini ya. Kalau kalian suka bisa kalian like, comment, share, dan jangan lupa subscribe channel gue agar gue semangat buat bikin video-video lainnya. Bye-bye.